Ini adalah cara untuk mencari saham yang tepat di saat kondisi market sedang bearish. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Channel. Dan hari kita masuk ke saham series lagi teman-teman. Dan di saham series kali ini gue akan ngebahas gimana caranya untuk milih saham yang tepat di saat kondisi IHSG lagi pada turun atau bearish teman-teman. Kenapa ini menjadi penting? Karena pada saat kondisi bearish itu tentu keadaannya sangat berbeda kalau lagi bullish teman-teman ya. Dan kita harus memilih sahamnya juga harus lebih selektif supaya kita nggak ketarik atau nggak nyangkut, istilahnya seperti itu. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya sekuritas, kalau misalnya kalian mau trading saham, kalian bisa coba trading di Ajaib ya. Ajaib itu merupakan sekuritas untuk kaum millennials terutama. Karena apa? Karena Ajaib itu UI-nya gampang sekali dan juga simple sekali apps-nya, dan itu semua bisa mobile juga. Itu kelebihannya Ajaib. Dan juga tentu trading sendiri tuh nggak enak ya. Makanya Ajaib juga kemarin itu baru nggak baru sih sebenarnya, cuman gue baru sadar aja kalau misalnya dia bisa nge-link ya teman-teman. Kalau misalnya kalian daftarin atau kalian konekin phonebook kalian ke fiturnya komunitas yang ada di Ajaib, kalian bisa mencari teman-teman kalian yang trading saham juga dan juga trading sahamnya di Ajaib. Nah, itu kan jadi seru ya. Jadi kalian bisa connect ke teman-teman kalian dan kalian bisa diskusi bareng mereka dan kalian bisa ngobrolin tentang saham-saham yang oke. Nah, itu juga kalian harus coba, salah satu fitur yang oke banget dari Ajaib. Oke? Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin tentang pemilihan saham ya, tentunya di kondisi yang bearish dan bullish tadi gue udah bilang itu berbeda. Kalau misalnya di kondisi bearish ini kita harus lebih selektif teman-teman ya. Dimulai dari dia punya sektor ya, dan kemudian yang kedua dia punya entry seperti apa. Fundamental juga menjadi penting, tetapi gini loh, kalau misalnya di kondisi bearish itu kan kita lebih condongnya ke trading teman-teman. Nah, untuk trading itu kan lebih ke short term. Short term itu lebih sensitif terhadap entry. So kalau misalnya seperti itu, gue akan lebih fokus ke technical analisisnya. Kenapa? Karena gue ingin mencari benar-benar entry-nya yang bagus di mana. Ya, gue hanya menggunakan fundamental itu sekitar 20%. Gue hanya melihat saham-saham yang benar-benar kuat ya. Gue shortcutnya kalian gampang banget. Kalian tinggal cek aja indeks yang namanya IDX 30, LQ45 gitu ya. Itu merupakan saham-saham yang fundamentalnya terbilang cukup kuat gitu ya. Nah, teman-teman, seperti biasa, gue akan jelasin semuanya ke kalian gimana caranya. Tetapi supaya lebih jelas, gue akan jelasinnya di monitor. So, tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung yuk kita ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue sudah ada di di websitenya Ajaib teman-teman ya. Jadi gue hari ini mau ngomongin tentang gimana sih caranya buat milih saham-saham yang tepat di saat market lagi bearish kayak gini teman-teman ya. Jadi ini merupakan satu ketakutan dari banyak trader ya. Kalau misalnya kita trading di fase yang lagi bearish gini, gimana ya? Kalau misalnya nanti gue beli saham, gue takutnya harganya semakin turun terus gue nanti nyangkut. Itu apa yang menjadi ketakutan atau momok sebagai seorang trader ya. Tapi gini, kalau misalnya dalam kondisi bearish, yang pertama kalian harus tahu ya, lebih baik kalian berinvestasi modelnya gitu ya, atau gayanya atau stylenya. Itu kalian harus switching teman-teman ya. Kalau biasanya kalian invest itu pegangnya bisa agak lama, mungkin kalian switching untuk ditradingkan aja gitu. Kalian masih belajar untuk trading itu seperti apa. Jadi artinya kalian membeli saham dan kalian memegang saham tersebut dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Ketika kalian sudah mendapatkan keuntungan, kalian langsung jual gitu ya. Nah, itu kan kedengarannya gampang ya. Sekarang pertanyaannya gimana Bang caranya cari saham-saham yang kira-kira kalau misalnya kita pegang sebentar ya di kondisi bearish seperti ini, itu ada probabilitas naiknya tuh lebih tinggi daripada turunnya gitu. Gimana ya? Nah, itu semua ada caranya. Yang pertama teman-teman ya, dari segi fundamentalnya dulu ya. Jadi kalau misalnya kita bertrading itu dengan short term ya atau dengan jangka pendek, yang pertama saya bisa bilang itu adalah kalian jangan terlalu fokus teman-teman, jangan terlalu menghabiskan waktu untuk meriset yang namanya fundamental gitu. Kenapa? Karena fundamental itu kan idenya ya, itu kan kalian itu meriset suatu saham atau fundamental secara mendalam itu kan untuk jangka panjang gitu ya, untuk investasi jangka panjang. Yang mana kalau misalnya kalian trading di fase yang pendek seperti ini, di waktu yang pendek, time frame yang pendek, itu akan mubazir teman-teman. Kalian akan meriset kalau misalnya kalian meriset si fundamentalnya secara detail gitu ya. Oleh karena itu saya sendiri pun, saya tidak memakai fundamental, tetapi pada saat saya trading saya hanya fokus fundamental itu ya 10-20% aja. Selebihnya saya lebih fokus ke technical. Kenapa ke technical? Karena di dalam trading itu
mencari entry itu kita butuh yang namanya technical yang benar-benar fasih teman-teman ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan entry terbaik, untuk tahu exitnya di mana. Exit itu bisa berupa stop loss dan juga take profitnya itu di mana. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak di dalam market yang bearish begitu panjang seperti itu. Itu kuncinya di situ teman-teman. Jadi kalau saya pribadi dari segi analisanya, saya akan lebih menitik beratkannya itu ke technical analysis gitu. Nah yang kedua, kita harus cari ya sektor-sektor yang lebih kuat daripada indeks teman-teman. Itu yang kunci menjadi kedua ya. Jadi kalau misalnya marketnya lagi bearish, IHSG lagi turun terus, kita harus cari sektor-sektor yang kira-kira kalau misalnya IHSG-nya itu turun 1%, dia cuma turun 0,5%. Jadi beta skornya itu lebih kuat di sektor tersebut gitu loh. Jadi intinya gimana caranya supaya kita tidak terlalu kena drawdown yang sangat jauh, ya caranya seperti itu. Kita memilih sektor-sektor yang yang lebih kuat dibandingkan dengan IHSG seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana untuk memilih sektor yang lebih kuat? Pertama, di Ajaib ini sudah dilengkapi fitur teman-teman yang sangat memudahkan kita banget ya. Jadi pertama, kalau misalnya gue untuk nge-cut ya, gue nggak mau ngelihat yang namanya fundamental segala macam gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, gue cuma cukup pilih indeks aja gitu ya. Jadi di sini ada banyak ya indeks ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya ada JII 70 ya, ada IDXV 30, IDXG 30. Terus ada manufacture, ada LQ45 ya, ada GII juga ya, ada IDX30. Ini banyak teman-teman ya indeksnya yang bisa kalian pilih ya. Nah, dari semua sekian banyak indeks ini saya hanya lihat beberapa ya. Yang biasa saya lihat ya. Itu pertama tuh ada LQ45 ya. Kemudian ada IDX30, kemudian ada Kompas 100. Kalau misalnya saya pengen cari 100 saham yang lebih banyak, jadi saya pakai Kompas 100 seperti itu. Apakah selebihnya itu jelek? Enggak juga teman-teman. Ini hanya pilihan saya yang menurut saya kalau misalnya saham-saham yang sudah berada di indeks tersebut itu menurut saya fundamentalnya sudah cukup oke. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena sekali lagi saya hanya melihatnya secara general, secara fundamentalnya gitu ya. Saya tidak berfokus fundamental lebih detail. Saya hanya melihat fundamental secara general. Jadi menurut saya kalau misalnya dia sudah berada di dalam LQ45, IDX30 dan Kompas 100, itu sahamnya liquid, ya minimal tuh saham liquid gitu loh. Sahamnya tuh bisa diperdagangkan seperti itu. Jadi kalau misalnya pada saat kita mau jual itu ada yang beli, pada saat kita mau beli itu ada yang jual. Namanya itu saham liquid teman-teman. Itu yang saya cari pertama di saham yang kalau di kondisi kondisi IHSG yang bearish gitu ya. Oke, itu tadi tentang pemilihan indeks. Kalau misalnya kalian mau lihat saham-sahamnya, kalian tinggal pilih aja nih LQ45, kalian klik ya. Nanti dia muncul nih semua saham-sahamnya apa aja nih. Ada AS Hardware, ada Adaro, AKR, Aneka Tambang. Ini semua kalau misalnya kalian perhatiin pasti kalian sudah pernah denger nih, rata-rata familiar nih dengan namanya gitu ya kalau misalnya kalian pilih LQ45. Kenapa? Karena ya memang di LQ45 itu isinya saham-saham yang yang sehat ibaratnya seperti itu ya. Walaupun sehatnya itu nggak bisa saya pukul rata semua, tapi mostly ini sehat teman-teman ya. Mostly ini sehat secara minimal secara likuiditas lah, ini sehat semua gitu loh. Oke. Ada Vel juga ya, ada Indosemen ya, ada Kalbe Farma, ada MDKA juga, banyak teman-teman ya. Ini saham-saham bisa jadikan kalian pilihan. Itu ya. Jadi kalau misalnya mau pilih LQ45, kalian lihat ya saham-saham apa aja sih LQ45, kalian tinggal klik aja. Kalau mau lihat yang IDX30 tinggal klik lagi gitu, nanti berganti nih. Terus kalau yang mau lihat di Kompas 100 kalian tinggal klik lagi, nanti ini juga berganti gitu teman-teman ya. Seperti itu. Intinya gini loh, semakin banyak jumlah emiten yang ada di satu indeks teman-teman ya, itu mungkin indeksnya itu akan lebih agresif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan nih, IDX30 tuh mungkin lebih defensif daripada Kompas 100 gitu. Karena Kompas 100 ini pertama emitennya lebih banyak, yang kedua mungkin dari 100 ini ada emiten-emiten yang mungkin tidak blue chip gitu ya, mungkin dari second linernya atau mungkin bahkan saham-saham yang third liner gitu loh, saham-saham gorengan bisa dibilang. Mungkin ada, tapi saya nggak tahu ya, saya belum lihat update-nya Kompas 100 lebih jauh gimana. Saya selama ini hanya menggunakan LQ45 dan juga IDX30. Seperti itu. Nanti kalian bisa cek sendiri Kompas 100 isinya seperti apa ya. Caranya gampang banget. Di Ajaib kalian tinggal lihat indeksnya terus kalian klik. Oke. Nah, itu dari indeksnya. Kalau kalian mau tahu saham-saham yang sehat itu bagaimana dari indeksnya, seperti itu cara pilihnya. Kemudian yang kedua teman-teman ya, dari sektornya ya. Jadi gini, kalau kita harus bandingkan ya. Sekarang saya akan langsung loncat ke yang namanya TradingView teman-teman ya. Di sini juga TradingView ini merupakan salah satu fitur dari Ajaib. Kalian bisa chartingnya di sini ya.
Jadi gini, kita buka dulu composite teman-teman ya. Kita lihat dulu indeks kita gitu ya. Nah, ini indeks kita nih IHSG sekarang berada di level 5.719 dan apa ya, dan penurunannya kita ambil dari misalnya teman-teman, ini saya hilangin dulu semua ya, seperti ini. Nah, misalnya saya mau ukur penurunannya dari ibaratnya dari bulan Maret teman-teman, dari bulan Maret, awal bulan Maret ya. Awal bulan Maret dari sini sampai sini ya. Sampai sekarang kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat ya, indeks itu sudah turun sekitar minus 6% ya, 6,7% ya, itu juga cukup dalam. Kita apa ya, kita harus tahu bahwa indeksnya seperti ini, dan juga kita harus tahu patternnya teman-teman ya. Kita harus lihat seperti ini. Ini pattern dari IHSG ini memang cukup mengkhawatirkan teman-teman ya, karena dia seperti ini ya, terus dia atasnya begini teman-teman ya. Ini memang secara patternnya dia kan membuat yang namanya descending triangle teman-teman ya, yang mana tendensinya itu dia akan jebol bawahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan seperti ini dulu sekali lagi, oke. Nah, ini dia akan tendensinya akan jebol ke bawah sini teman-teman ya, akan larinya ke bawah sini, di break gitu loh. Nah, ini kalau di break sampai mana? Ya ini targetnya mungkin bisa sampai di bawah sini, ya kan? Ya IHSG sampai sini. Oke, ini seperti itu. Dari IHSG-nya dia tendensinya sudah cukup cukup mengkhawatirkan gitu ya. Dia sudah mulai bikin pattern yang condongnya ke bearish, dan juga moving average-nya mulai membentuk bearish signal seperti ini teman-teman ya, seperti itu. Nah, sekarang gimana Bang? Ya udah, berarti kita harus cari sektor yang kira-kira patternnya itu minimal kuat teman-teman ya. Dia bisa bertahan di atas IHSG. Sekarang kalau misalnya kita lihat sektor, kita balik lagi ke ajaib seperti ini ya. Kalau kita lihat sektor ya, ada agriculture, ada pertambangan, ada basic industry, ya, ada aneka industri ya. Kemudian ada consumer good ya, ada property, ya, ada infrastructure, ada finance, ada trade, teman-teman ya. Nah, ini ada banyak ya. Terus kita yang mana Bang pilihnya? Kita cek satu-satu ya. Misalnya sekarang saya mulai dari property, teman-teman ya. Property, kalian tinggal klik aja property, nanti di sini muncul property construction, property and real estate index ya, dari IDX. Kalian tinggal klik aja, dia keluar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari properti, kalau misalnya kita lihat nih dari chartnya, itu bagaimana? Pertama ya, di sini ada structure level, teman-teman ya. Yang mana structure level itu sudah di break ya, di break di sini, di bagian sini. Ya, ini saya kotakin. Nah, di bagian yang saya merahin ini dia sudah di break teman-teman ya. Dan dia sekarang sudah berjalan ke bawah, dan kemarin sekarang retrace teman-teman. Sekarang lagi retrace, dan sekarang baru mentok ke area dynamic resistance-nya nih di sini di properti ya. Itu tandanya dia mau turun teman-teman. Tandanya dia di sini ada satu tercipta candle bearish juga kecil ya, walaupun kecil seperti ini tapi sudah bearish. Nah, ini ada kemungkinan ada tendensi dia dipantulin lagi ke bawah. Terus dia ngebreak structure yang minornya di sini ya, di level 340-an gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu kan berarti ini tendensinya masih bearish ya, properti ya. Dan ini kalau seperti ini ya berarti kurang kuat ya kalau dibandingkan dengan IHSG. Dia menurut saya masih kurang bisa menopang gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat indeksnya seperti ini, kita lewatkan teman-teman ya. Kita lewatkan, kita jangan pilih saham-saham yang ada di properti dulu. Kenapa? Karena properti ini kan indeksnya mewakili emiten-emiten yang ada di dalam indeks ini kan. Berarti kalau misalnya indeksnya itu sudah menunjukkan potensi untuk turun, berarti saham-sahamnya kemungkinan akan ngikut. Gitu kuncinya ya. Nah, jadi properti kita skip. Sekarang saya mau cek dari consumers good misalnya, consumers good. Oke, nah seperti ini. Nah, consumers good ini memang sedang bearish teman-teman ya, tapi dia sudah dekat dengan area demand-nya teman-teman ya. Area demand-nya atau unfilled order-nya itu ada di bagian sini ya. Nah, di bagian sini ini kemungkinan besar dia bisa kalau dia mau turun, dia mungkin turunnya akan sampai sini aja ya, atau di sini teman-teman ya, di pivot point bagian sini di 1592 ya. Oleh karena itu ini tinggal dikit lagi sebenarnya dikena ya. Kalau misalnya kita ukur teman-teman dari posisi penjualan seperti ini, kita ukur aja. Ini dia paling kenanya itu cuman seberapa? Tinggal 1% lagi ya, 1,7%. Kalau misalnya ke bawah sekali dia cuman di bawah 5%. Jadi sebenarnya penurunannya atau drawdownnya itu kalau misalnya kita mau masuk di consumers itu nggak terlalu beresiko ya, karena drawdownnya tinggal kecil. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah turun dari atas ini banyak sekali teman-teman. Kalau misalnya kita lihat dari topnya ya sampai ke bawah sini, dia udah turun tuh sekitar 17% teman-teman, karena drawdown 18%-an lah ya. Nah, itu sudah merupakan angka yang yang cukup dalam ya untuk satu indeks teman-teman ya. So kalau misalnya dia tinggal turun sedikit lagi sekitar 2% sampai 5% lagi, saya rasa ini bisa menjadi salah satu pilihan yang oke untuk indeks consumer ya. Jadi kalian bisa mulai mencari-cari entry saham-saham yang ada di consumers gitu.
Nah, kalau misalnya kalian sudah mendapatkan seperti ini, gampang banget, kalian tinggal balik ke sini, terus kalian lihat consumers ya, kalian klik consumer seperti ini, kalian lihat saham-sahamnya apa saja gitu ya, yang ada di sini yang menurut kalian tuh bagus, seperti itu. Itu caranya. Nah, kemudian misal contoh lagi, sekali lagi saya mau coba di agriculture teman-teman ya, agriculture. Nah, agriculture index seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kalian lihat teman-teman ya. Ini agriculture index ya. Kalau misalnya kalian compare ya, kalau misalnya kalian compare dengan IHSG ya, composite ya, tadi kita lihat dulu ya. Nah, kalian ingat-ingat ya, composite seperti ini gambarnya. Dia ada bearish pattern seperti ini ya, descending triangle di shape ke bawah. Tapi kalau yang agriculture tadi ya, kalau misalnya kalian perhatikan, ini patternnya bullish banget teman-teman ya. Ini patternnya bullish. Kalau misalnya kalian gambar seperti ini, ya ini pattern bullishnya ini sudah di break ke atas dan sekarang dia sudah bergerak ke atas. Sekarang dia lagi ada di fase build up kecil di sini. Yang mana kalau konsolidasi kecil seperti ini teman-teman ya, ini tendensi dia akan bikin up ke atas ya. Dengan target dia misalnya masih mau ke sini ya, ke high-nya dulu ya di 1662. Yang mana kalau misalnya kita ukur ya, teman-teman dari sini ke sini ya, ini kita klik dari sini, dia masih ada sekitar 5% ke atas teman-teman ya. Masih ada 5%-an ke atas lah ya. Nah, oleh karena itu ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian ya. Kalau misalnya kalian nih contohnya sekarang di kondisi yang sekarang pada tanggal 11 Mei gitu ya. Kalian bisa melirik yang namanya agriculture gitu ya. Karena agriculture nih indeksnya lagi bagus, lagi bullish banget, dan dia mungkin saham-saham di dalamnya itu lagi pada bullish juga, dan dia bisa memberikan kita sedikit safety-ness teman-teman ya, dibanding dengan kalau misalnya kita trading di properti gitu ya. Jadi kalian harus bisa mengerti nih seperti ininya gitu ya. Nah, sesudah dapat seperti ini, kalian tinggal ke agriculture aja. Kalian lihat nih di agriculture ini ada saham-saham apa aja sih? Oh, di sini ada AALI ya. Ada AALI ini kayaknya AALI ini yang bagus teman-teman gitu ya. Misalnya seperti itu. Kalau enggak, misalnya saya suka di sini, saya sukanya LSIP gitu. Saya bukan suka AALI tapi suka LSIP. Ya udah, enggak apa-apa. Selama market cap-nya tuh besar. Market cap-nya semakin besar, semakin emiten itu bisa mengontrol atau mendominasi pergerakan harga di satu sektor tertentu. Misalnya kalau di agriculture itu otomatis dia didominasi oleh si AALI ini dan juga LSIP, karena kedua ini memiliki market cap yang cukup dominan di sektor agri teman-teman ya. Walaupun di belakangnya ada BWPT juga, itu juga besar ya. Terus SSMS ini juga oke, besar juga ya. Semar ini juga lumayan nih. Jadi kalian bisa lihat aja, bisa pilih-pilih. BWPT ini juga bagus juga teman-teman ya. Seperti itu, kalian tinggal lihat aja market cap-nya besar seperti apa. Nah, kalau misalnya sudah dapat nih, kayak saya misalnya contoh, saya suka sama AALI dan juga LSIP. Saya lihat ya, AALI itu seperti apa di chartnya baru ya. Jadi ketika saya sudah selesai dengan indeks atau sektornya, saya baru turun ke emitennya. Saya lihat nih di AALI seperti apa. Oh, ternyata AALI ini dia sudah impulsif sekali seperti ini. Berarti ini sudah ketinggalan, kita tinggal cari nextnya itu entry-nya di mana gitu. Tapi yang jelas kalau misalnya kita mau entry ya di sektor agri ini cukup bagus ya. Kita tinggal gambarin nih dia punya trendline-nya, bearish trendline seperti apa. Jadi saya bisa tunggu nih kalau misalnya sekali dia break teman-teman ya, break trendline-nya ke atas terus dia retrace gitu ya. Nah, itu saya mungkin bisa mencari entry di situ. Nah, kemudian saya bisa buka LSIP teman-teman ya. LSIP seperti apa? Nah, LSIP ini masih lebih lebih enak kalau misalnya dibeli. Kenapa? Karena dia masih belum geraknya belum terlalu tinggi gitu ya. Jadi ini kita bisa perhatikan juga dari segi risk reward rasionya seperti apa. Misalnya kita mau beli AALI di sini, kita sudah tahu dia punya area supportnya di mana gitu kan. Kita tinggal garisin aja teman-teman, ini area supportnya di sini yang minor, dan kemudian kita tinggal cek aja risk rewardnya berapa. Kalau saya stop loss di sini, risk saya 10%. Target saya di mana? Target saya harus di atas gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita entry di sini targetnya harus di atas, ngikutin apa? Ngikutin ini gitu ya. Jadi ketika dia sudah sampai di atas seperti ini ya, kita tinggal turunin sedikit ya, ini target 17%. Berarti risk reward saya 1/1,62 itu masih oke untuk di entry gitu loh. Oke? Jadi seperti itu ya cara untuk mensortir atau memilih saham yang oke di kondisi yang bearish. Sekali lagi cara-caranya adalah pertama ya, kita harus lihat dulu fundamentalnya secara garis besar, yang mana itu bisa dipersingkat dengan cara melihat indeks ya. Indeksnya itu kalian bisa pilih LQ45 atau IDX 30. Yang mana kali ini saya sudah pastikan pasti ada di kedua indeks itu ya, di LQ45 ada, di IDX 30 ada. Itu yang pertama. Jadi sektornya indeksnya harus kalian lihat dulu. Yang kedua, teman-teman ya, kalian harus bandingkan, harus mengcompare sektornya dengan IHSG.
harus lebih kuat sektornya ya. Jadi sektor itu harus bisa menahan. Kalau misalnya dia andai kata turun, dia bisa nahan drawdown-nya itu lebih bagus daripada IHSG. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika kita sudah dapat indeksnya, sudah dapat sektor yang bagusnya, yang lebih pro atau lebih mendukung kita dari segi chance-nya, baru kita turun ke emitennya ya. Kita turun ke emitennya, kita pilih emiten yang paling berpengaruh atau yang paling dominan terhadap pergerakan harga indeks tersebut harga sektor tersebut ya. Jadi kalau misalnya saya tadi contohkan di agriculture, yang mempengaruhi pergerakan sektor di agriculture itu adalah AALI dan juga LSIP misalnya. Oleh karena itu saya harus lebih fokus ke dua emiten tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Nah itu caranya, jadi gampang kan caranya, kalian tinggal sortir aja seperti itu. Nanti kalau misalnya kalian sudah sortir, nah intinya kalian tinggal balik lagi price actionnya itu, kalian tinggal cari daerah support resistance yang paling bagus di mana. Ya, jadi kalau misalnya contohnya seperti ini, kalau misalnya kalian mau sabar, kalian tunggu dia ke support ya, baru kalian bisa entry seperti itu. Atau kalian misalnya cari aja saham-saham yang agriculture yang masih berada di area support gitu ya. Jadi ini kelihatannya sih sudah pada break semua teman-teman, tetapi intinya sih gitu ya. Kalau misalnya kalian break pun kalian harus lihat ya, misalnya kalian mau trading breakout ya, kalian harus lihat di breaknya itu pakai candle seperti apa kayak gitu ya. Jadi price action itu tetap harus kalian perhatikan ya. Jadi itu menjadi kunci untuk entry yang bagus dan juga exit yang bagus. Pada akhirnya kalian harus lihat support resistannya di mana, kalian entry di situ. Udah seperti itu aja, nggak ada yang sulit sebenarnya teman-teman. Oke? Semoga kalian bisa menerima ini dan bisa bermanfaat untuk kalian ya, dan juga thank you sekali lagi ya. Semoga apa yang gue sharing ini bisa kalian langsung coba dan kalian langsung praktekkan. Oke teman-teman, mungkin segini dulu teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang gimana sih caranya untuk memilih saham yang tepat di kala kondisi IHSG yang lagi bearish seperti ini. Semoga apa yang gue sharing bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian tertarik untuk trading saham, kalian belum punya sekuritas, kalian bisa coba daftar di Ajaib ya. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut aja untuk langsung daftar ya. Kenapa kalian harus daftar di Ajaib? Karena Ajaib itu merupakan sekuritas yang cocok banget untuk kaum millennials. Dia memiliki UI yang sangat bagus, mempunyai fee yang murah juga, dan juga dia punya aplikasi itu mobile teman-teman ya, dan juga bisa pilih mobile, bisa pilih desktop, semuanya lengkap, semuanya untuk kalian. Oke, so kalian bisa langsung daftar di Ajaib. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian, dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan bikin kontennya buat kalian. Dan mungkin sampai sini dulu teman-teman. Sekali lagi thank you buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.